Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Proses Belajar Mengajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Sivana Lutfiani dengan NIM 21010400051 dan rekan saya Farah Amelia dengan NIM 21010400052 dan Brenda Daerah SA dengan NIM 21010400053. Hakikat proses pembelajaran atau pengajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengembangan rancangan pembelajaran. Langkah pembelajaran ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Stanley Elam dan Umar Hamalik pada 2002 sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi asumsi. Pengembangan pembelajaran yang didasarkan kepada asumsi yang benar, misalnya belajar akan menjadi lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi. Penyusunan rencana pembelajaran perlu memperhatikan kompetensi yang dasar yang akan diajarkan. Yang ketiga, menggambarkan kompetensi secara spesifik. Spesifikasi kompetensi biasanya lebih khusus, dapat diamati dan lebih operasional. Yang keempat, menentukan kriteria jenis asesmen. Langkah ini ditempuh guna mengukur ketercapaian kompetensi, dan ini sangat penting dalam pengembangan pembelajaran, karena ketersediaan alternatif penilaian yang disiapkan oleh guru menunjukkan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, pengelompokan tujuan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Pengelompokan tujuan merupakan deskripsi logis dari program yang di dalamnya memuat kompetensi minimal. Yang keenam, desain strategi pembelajaran. Desain ini dibuat sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan dan dikembangkan setelah kompetensi ditetapkan. Yang ketujuh, mengorganisasikan sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan lebih bersifat individual sesuai dengan kebutuhan siswa, yang dalam implementasinya memerlukan layanan multidisipliner dan mengutamakan suasana real atau field setting. Yang kedelapan, melaksanakan uji coba program. Program yang telah dibuat hendaknya dilakukan uji coba dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas, strategi instruksional, tuntutan program, ketetapan alat atau jenis penilaian yang digunakan, dan efektivitas sistem pengelolaan. Yang kesembilan, menilai desain pembelajaran. Terdapat 4 aspek penting dalam menilai desain pembelajaran, antara lain, yang pertama, validasi tujuan. Yang kedua, tingkat kriteria dan bentuk asesmen. Yang ketiga, sistem instruksional, dan yang keempat, pelaksanaan dan pengelolaan sesuai dengan tujuan. Penilaian hendaknya dilakukan seawal mungkin. Kontinuitas sebab merupakan bagian integral dalam mengembangkan program. Yang ke-10, memperbaiki program. Perbaikan program hendaknya dilaksanakan berdasarkan umpan balik dari pengalaman belajar yang telah dimiliki oleh setiap siswa dan guru. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dan dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua yaitu metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah.
Yang ketiga yaitu metode pelatihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Yang keempat yaitu metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Yang kelima yaitu metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Manajemen kelas. Manajemen kelas pada hakikatnya merupakan bagian dari ilmu manajemen yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Manajemen sebagai suatu sistem mengandung komponen-komponen masukan, proses dan keluaran yang masing-masing tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan faktor manusia. Bahkan, keberhasilan manajemen itu sendiri sangat bergantung pada sumber daya manusia pelaksananya. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi hasil kerjasama guru dan peserta didik dalam proses belajar sehingga diketahui kelemahan dan kelebihannya untuk kemudian dilakukan perbaikan untuk mengambil keputusan atau penyusunan program selanjutnya. Tujuan dari evaluasi dalam pendidikan ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Kemudian tujuan khusus untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan muncul motivasi atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing, dan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Fungsi evaluasi pembelajaran menurut Habib Toha dilihat dari kepentingan masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Fungsi evaluasi bagi guru adalah mengetahui kemajuan belajar peserta didik, mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompoknya, mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, memperbaiki proses belajar mengajar, dan menentukan kelulusan peserta didik. Bagi peserta didik, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar, memperbaiki cara belajar, dan menumbuhkan motivasi dalam belajar. Sedangkan bagi sekolah, evaluasi berfungsi untuk mengukur mutu hasil pendidikan, mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, membuat keputusan kepada peserta didik, dan mengadakan perbaikan kurikulum. Bagi orang tua peserta didik, fungsi evaluasi adalah mengetahui hasil belajar anaknya, meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada anaknya dalam usaha belajar, dan mengadakan pemilihan jurusan atau jenis sekolah lanjutan bagi anaknya. Adapun evaluasi bagi masyarakat dan pemakai jasa pendidikan adalah untuk A. Mengetahui kemajuan sekolah, B. Ikut mengadakan kritik dan saran perbaikan bagi kurikulum pada sekolah tersebut, C. Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usahanya membantu lembaga pendidikan. Kemudian pengelolaan kegiatan belajar dan mengajar. Pengelolaan pembelajaran dapat disimpulkan suatu pengaturan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan mengenai komponen-komponen pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Strategi pengelolaan pembelajaran. Ada 4 hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivasional, dan kontrol belajar. Sedangkan tahap pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian tujuan pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi dari pengelolaan pembelajaran yaitu merencanakan tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, memimpin yang meliputi motivasi, mendorong dan menstimulasi siswa,
Lalu, mengawasi segala sesuatu apa sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran adalah kurikulum, gedung dan sarana prasarana, guru, murid, dan lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.